Episode 53, Insting Fai Hung. Selama ini, Lin Meng selalu mencari asal-usul gejalanya untuk melihat apakah dia bisa menemukan penyakit yang diderita tubuhnya. Tetapi dia tidak pernah menemukan apapun. Pada siang hari, dia selalu berlatih dan menyerap sejumlah energi kecil untuk meningkatkan kekuatan seni bela dirinya. Sementara pada malam hari, dia akan keluar untuk menghadapi binatang iblis dan belajar bertarung untuk memiliki pengalaman dalam pertempuran. Dia ingin menjadi lebih kuat, jadi dia akan mencoba yang terbaik untuk mencapai hal ini. Ketika dia tidak mengharapkannya, sebuah cahaya yang menerangi hidupnya dan memberinya harapan muncul di depannya. Seorang pemuda yang sangat tampan dan pendiam muncul di jalannya di tengah malam dengan cahaya bulan purnama. Dia berpikir bahwa pemuda ini hanyalah pria lain yang ingin melamar atau ingin melecehkannya. Oleh karena itu dia tidak mendengarkannya dan mulai berjalan pergi. Kau ingin menjadi lebih kuat untuk mengendalikan takdirmu sendiri, bukan? Ungkapan yang diucapkan oleh pemuda itu membuatnya berhenti dan tertegun pada saat itu. Bagaimana dia tahu dia benar-benar ingin menjadi kuat untuk mengendalikan hidupnya sendiri? Mau tidak mau, dia menoleh padanya dengan dingin. Mungkin dia menguntit atau seseorang yang menginginkan sesuatu darinya juga. Dia melihat mata mutiara hitamnya, dan itu tampak tenang dan bersih seperti permukaan mata air murni. Tidak ada sentuhan atau keinginan yang ditujukan oleh pria-pria menjijikan yang selalu memandangi tubuhnya itu. Apa yang mengejutkannya adalah bahwa di matanya seseorang dapat menemukan sedikit ketidakpedulian dengan jejak perubahan dan keputusasaan yang tersembunyi bersama dengan tampilan yang berpengalaman dan agak lelah yang seharusnya tidak ditemukan pada seseorang seusianya, tetapi pada seorang lelaki tua. Tetapi ini hanya menambahkan jejak ketenangan dan kedewasaan. Pesona matanya yang mempesona bisa membuatnya kehilangan dirinya di latar belakang. Dia bahkan memperhatikan sedikit rasa kasihan dan kesedihan di matanya, seolah-olah dia mengerti rasa sakitnya. Dia memintanya untuk melawan binatang iblis, yang dia lakukan tanpa menurunkan kewaspadaannya terhadapnya. Dia masih tidak percaya padanya. Mereka hanya orang asing yang bertemu di tengah malam. Pemuda itu boleh menjelaskan kepadanya tentang penyakitnya, menyebutkan gejala yang persis sama yang dia tunjukkan. Dia sepertinya tahu tentang penyakitnya. Dengan kondisi seperti itu di tubuhmu, kau tidak bisa hidup lebih dari 30 tahun. Dia terkejut ketika mendengar itu. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan, sementara air mata mengancam akan menggenang di matanya. Dia tidak bisa membantu, tetapi mengepalkan tinjunya. Bahkan sikap dinginnya di depan orang lain lenyap sama sekali. Aku bisa membantumu dengan itu. Segera pemuda itu menariknya keluar dari jurang tak berujung. Meskipun dia masih waspada jika dia ingin menanyakan sesuatu padanya. Untungnya, dia tidak meminta apapun padanya. Dia bahkan tidak menunjukkan petunjuk apapun. Dia yakin bahwa jika itu adalah pria lain, mereka akan menanyakan sesuatu yang tidak terpikirkan tanpa ragu-ragu. Tapi pemuda itu, dia hanya tersenyum lembut tanpa bertanya. Sementara dia membunuh binatang iblis di tingkat legenda dan pergi begitu saja. Mengingatkannya untuk minum obat yang dia buat untuknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan detak jantungnya yang tak henti-hentinya. Perasaannya seperti diterpa badai di dalam dirinya. Pria yang menariknya keluar dari lubang keputusasaan dan jurang rasa sakit yang memakannya hari demi hari akan menjadi istimewa baginya. Dia adalah pria pertama yang menggerakkan hatinya dengan membantunya tanpa pamrih. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak melihatnya berbeda dari yang lain dan tertarik padanya. Dia akan berterima kasih padanya seumur hidup. Melihat wajahnya yang tampan dan senyumnya yang lemah, Lin Meng berkata dengan lembut lagi. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan, kau dapat memberitahuku. Aku bahkan akan memberikan apapun yang kau inginkan. Fai Hung mengamati bahwa wanita dingin ini berperilaku malu-malu seperti seorang gadis muda.
Fei Hung tidak bisa berkata apa-apa, tetapi melihat lebih dekat ke wajahnya. Bodoh. Rambut hitam panjangnya berkibar di udara malam. Sementara cahaya bulan menyinari wajahnya yang cantik sempurna, dan kulitnya yang halus seperti batu giok, paling sempurna dan murni di dunia. Matanya yang cerah terlihat seperti lautan bintang dari galaksi. Bibirnya yang sempurna berwarna merah ceri. Lin Meng saat ini benar-benar seperti dewi yang sempurna. Dewi es, dewi musim dingin. Fei Hung ingat apa yang dikatakan Xin Tian padanya, dan pada saat pemuda itu bertanya padanya, apakah kau memiliki wanita yang kau sukai? Fei Hung harus mengakui bahwa dia belum pernah melihat wanita yang lebih cantik dan sempurna sepanjang hidupnya. Hanya beberapa wanita yang dia kenal yang bisa mengikutinya. Kecantikan para wanita itu benar-benar transenden. Bahkan para wanita cantik di alam dewa yang mengaku cantik itu kalah dari Lin Meng. Fei Hung lalu keluar dari keadaan linglungnya saat dia melepaskan senyum masam di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tertarik pada wanita manapun lagi setelah apa yang dia alami sebelumnya. Menunjukkan senyum tenang di wajahnya, Fei Hung berkata, "Jangan khawatir, aku membantumu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kau tidak perlu membayar aku dengan balasan apapun." Kekecewaan sekilas melintas di mata Lin Meng sebelum dia mengangguk. Fei Hung berhasil melihat hal ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hatinya saat ini juga berantakan di dalam. Fei Hung mengerutkan kening dan berbalik dengan cepat untuk melihat ke satu arah saat dia berkata, "Lakukan instruksi yang sama seperti yang aku katakan. Besok kita akan bertemu lagi. Tolong jangan menyebut namaku di depan orang lain. Agak rumit untuk dijelaskan." Fei Hung mulai berjalan jauh ke dalam hutan, ke arah yang berlawanan dari kota Tianyun. Lin Meng mengangguk sambil memperhatikan perilaku Fei Hung. Meskipun dia merasa sedih tanpa alasan yang jelas, Lin Meng memutuskan untuk kembali ke kediamannya, berharap bertemu Fei Hung lagi besok. Fei Hung berjalan beberapa meter sebelum menarik pedangnya dan meluncur ke langit dengan cepat saat dia mengedarkan indera spiritualnya. Ekspresi serius terlihat di wajahnya. Fei Hung terus terbang dengan cepat di atas pedangnya. Dia telah merasakan kekuatannya sebanding dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Terlebih lagi, dia tidak bisa tidak menyelidiki apa yang dirasakan ini. Instingnya memperingatkannya akan sesuatu. Dia mengucapkan selamat tinggal dengan cepat kepada Lin Meng dan pergi ke tempat yang melewati beberapa gunung jauh dari kota Tianyun. Perasaan spiritualnya mengamati sekeliling untuk mencari keberadaan itu. Dan dia dengan cepat menemukan asalnya. Itu adalah binatang iblis, tahap puncak dari tingkat dewa. Yang aneh bagi Fei Hung adalah udara di sekitar area itu seolah-olah terdistorsi, seolah-olah hukum ruang telah terkoyak dan membentuk celah ruang.